Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Topik pembicaraan kali ini berkaitan dengan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah organisasi besar di mana tidak akan mungkin Hasyim Asy'ari meletakkan dasar-dasar pokoknya untuk mendirikan organisasi yang ada. Apalagi simbol dari organisasi ini berkaitan keagamaan dan sosial. Maka marilah kita membahas pokok-pokok hadis 40 yang berkaitan dengan berdirinya Nahdlatul Ulama. Hadis yang pertama yang berbunyi ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Rasulullah menjelaskan sampai 3 kali. Kemudian sahabat bertanya, liman, bagi siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, lillah, bagi Allah, wali kitabihi, bagi kitab Allah, wali rasulihi, bagi utusan Allah, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan semua masyarakat muslim dan masyarakat selain muslim. Artinya apa? Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Tidak berkaitan hanya secara khusus kaum Islam, tetapi kemudian apapun agamanya, apapun rasnya dibahas, difasilitasi untuk bagaimana kehidupan sosial keagamaan itu bisa dirasakan sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Pada hadis yang pertama ini, afkalul hadis, pemikiran-pemikiran hadis. Dari hadis yang pertama adalah ad-dinu al-Islam. Agama Islam itu qaimun, berdiri, ala tanasuh, atas saling menasihati. Artinya apa? Bagaimana kemudian kita bersikap pada Allah, kita letakkan dengan sesuai aturan Allah. Jangan sampai kemudian menafikan atau mensifati Allah yang kotor. Wali rasulihi, bagaimana kita bersikap bahwa apa yang dibawa Rasul itu adalah hal kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, bukan main-main. Apalagi wa kitabihi, bagi kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Pondasi dua Al-Qur'an dan hadis ini adalah kekuatan utama bagaimana panjenengan kalih kula itu bersikap untuk memahami Al-Qur'an, untuk memahami apa yang dilakukan oleh para rasul. Dan tidak cukup hanya pada Rasul, tapi semua kaum muslimin juga difasilitasi pemahamannya berkaitan dengan agama dan sosial dan selain Islam, semua. Artinya apa? Islam itu rahmatan lil alamin. Ini bagian dasar awal Hasyim menggunakan hadis yang ada. Bukan khusus pada orang Islam, tapi orang selain Islam juga difasilitasi, dinaungi. Bagaimanapun Allah menciptakan dunia ini tidak lepas dengan muslim dan non-muslim, kafir dan non-kafir. Artinya apa? Sama-sama harus kita pahami antara satu dengan yang lain itu saling nasihat, bukan menghujat, apalagi sesama muslim. Ini pokoknya. Maka secara fakta jarang kemudian arah Nahdlatul Ulama, pemimpin Nahdlatul Ulama itu ketika ada orang salah mencaci maki, apalagi menjatuhkan, apalagi digiring untuk menjadi orang yang musuh Allah, yaitu apa? Sifatnya mengikuti setan yang pada akhirnya sering kita singgung bahwa itu orang neraka, ahli neraka dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, an-nasihah lillah. Apa yang dimaksud nasihat untuk Allah itu?
ma yalzamu fi haqqi subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang harus kita letakkan kebenaran pada Allah Maha Suci, pada Allah Maha Agung. Apa sifat yang harus kita berikan? Sifat Al-Khaliq, sifat Al-Badi, sifat Al-Ghaffar. Semua itu adalah sifat-sifat Allah yang harus kita fahamkan. Agama meliputi itu. Jangan sampai kemudian wayam tafifi hakihi, kita mensifati Allah tapi itu bertentangan dengan hak-hak kebenaran siapa Allah Ta'ala, zat yang perlu kita sembah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, an-nasihah li kitabihi. Apa sih yang dimaksud nasihah li kitabihi? Al-imanu bihi, kita harus mengimani Al-Quran. Jangan terbalik, akal kita dahulukan, kita analisa Al-Quran, kemudian kita iman. Salah, sebab kemampuan akal itu terbatas. Maka hadis ini mengarahkan iman dulu pada Al-Quran. Itu yang paling pokok. Kemudian kita analisa, kita fahami, kita dalami, kita jalankan. Wal amal bima fihi, setelah kita dalami, kita fahami, kita berusaha semaksimal mungkin dengan istitoah kemampuan kita menjalankan perintah Allah yang ada di Al-Quran. Kemudian an-nasihah li rasulihi, pemahaman nasihat pada utusan Allah, yaitu apa? At-tasdiqu, mempercayainya, fi jami'i ma ja'a fi, apa yang dilakukan oleh Rasul itu bagian dari kebenaran, tidak bisa kita tolak. Sebab Rasul itu adalah orang yang diperintahkan Allah, diutus Allah, sifatnya itu maksum. Apa maksum itu? Para Rasul, para Nabi tidak mungkin dosa, sebab itu dinaungi Allah Ta'ala. Kalaupun kemudian dia melakukan suatu kesalahan, imbasnya adalah untuk pelajaran umatnya. Kita ketahui Nabi Adam dianggap salah oleh Allah, maka akhirnya dia turun. Seumpama kita katakan salah dan keinginan kita supaya Nabi Adam gak salah, ya tidak akan mungkin ada kita. Kita tetap di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Apa yang terjadi dilakukan oleh Nabi, bahkan itu kesalahan, imbasnya menelurkan hukum bagi umatnya. Jadi kita harus mempunyai semua apa yang dibawa oleh para Rasul, waltizami ta'ifatihi, kemudian kita harus selalu stabil untuk teradab terhadapnya, untuk mengikuti terhadapnya. Apa maksudnya? Tuntunan Rasul itu kebenaran, maka tidak akan mungkin kemudian kita melangkah tanpa dengan tuntunan Rasul. Itu yang dimaksud an-nasihah li rasulihi. Seringkali bahwa pemahaman yang ada keliru. Bab memahami hadis tanpa penjelasan ulama tidak akan mungkin. Kami pun tidak lepas. Apa yang saya utarakan ini bagian dari penjelasan ulama. Sehingga apa? Pemikiran kami terkontrol pada kebenaran, bukan pada pemikiran saya. Terakhir adalah an-nasihatu li a'immatil muslimin. Agama itu nasihat bagi semua umat Islam. Apa maksudnya? Mu'anatihim, kita harus selalu menolong sesama muslim. Cuman menolong pada apa? Alal haqqi, pada kebenaran, bukan pada kesalahan, bukan pada kemaksiatan. Wamtisali amrihim, kita mengikuti perintahnya Allah, perintahnya Rasul. Apa kita lakukan? Semua yang ada di Al-Quran hadis dengan tanpa kita membawa kemaksiatan. Boleh kita melakukan sesuatu, tapi batasnya adalah mengikuti Al-Quran hadis, kemudian jangan sampai melangkah pada kemaksiatan. Sebab kalau melangkah ke kemaksiatan, berarti apa? Momen bahasaan nasihah lil mu'minin atau lil muslimin alu ammatihim itu merupakan suatu kesalahan. Jadi yang harus kita pahami bahwa an-nasihah li a'immatil muslimin, agama memberikan fasilitas kebaikan pada sesama muslim, bahkan pada orang lain. Yang penting di situ jangan kita melakukan maksiat atau perintah pada orang lain dalam hal maksiat. Terakhir, an-nasihah li ammatil muslimin, nasihat bagi semua kaum muslimin. Artinya apa?
irsaduhum ila madinihim wa dunyahum, menunjukkan kepada kebenaran keagamaan dan menunjukkan kebenaran pada dunia. Artinya dunia itu yang dimaksud, petunjuk itu apa? Agama memberikan suatu garis besar. Ketika kita punya harta, ketika punya tahta, kita arahkan kepada kebenaran. Jadi agama yang benar itu adalah membawa keduniaan kita ke arah maslahatul mukminin, maslahatul muslimin, dan maslahah amma, wabil khusus maslahah agama Allah Ta'ala. Kalau hal itu kita lakukan, maka sebenarnya tidak ada pertentangan, tidak ada kontok-kontokan, tidak ada saling menyelehkan. Karena apa? Sifat mukmin dan muslimin itu saling membantu, saling mendoakan. Kesalahan itu bisa terjadi, orang namanya manusia, tapi kewajiban kita itu mengingatkan dan mendoakan, bukan kemudian mencela. Kita sangat-sangat prihatin di sosmed itu, ketika ada orang muslimin melakukan kesalahan, maka bukan kita doakan, bukan kita arahkan, tapi kemudian cacian makian. Ini sangat-sangat tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak disenangi oleh Rasulullah SAW. Maka hadis ini sebagai dasar awal yang dipegang oleh Imam Hasyim untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Kita lihat cara bersikap orang Nahdlatul Ulama, tidak kemudian menjelekkan orang lain, tidak mencaci, bahkan melaknat. Kalaupun itu dilakukan, maka itu adalah sudah melangkah dari mabadi'ir Nahdlatul Ulama. Saya kira itu untuk pertemuan yang pertama ini. Apabila ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun kemudian pada akhirnya yang saya jelaskan ada kesalahan, itu dari kami sendiri. Akhirul kalam, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.